Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Andini. Perkenalkan nama saya Septian Pandari dengan NIM 15 dari kelas perhotelan 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan melankolis terhadap keluhan pelanggan. Melankolis ini adalah strategi dalam menangani keluhan tamu. Biasanya mereka berfokus pada ketelitian, empati, dan penyelesaian masalah secara mendalam. Nah, bagaimana sih cara melankolis ini menghadapi keluhan pelanggan? Yang pertama dengan mendengarkan dengan sabar, yaitu melankolis cenderung mendengarkan keluhan tamu dengan penuh perhatian dan tanpa interupsi, menunjukkan rasa empati yang mendalam. Yang kedua yaitu menganalisis masalah secara detail untuk memahami akar permasalahan sebelum memberikan solusi dan memastikan tidak ada detail yang terlewat. Yang ketiga itu menyampaikan tanggapan dengan nada tenang, sopan, dan profesional untuk menenangkan tamu. Yang keempat, tidur sambil memastikan tindakan yang diambil memuaskan tamu. Yang terakhir yaitu melankolis sering memastikan keluhan benar-benar terselesaikan dengan melakukan tindak lanjut menunjukkan dedikasi pada kualitas pelayanan. Kan? Keluhan pelanggan terhadap sebuah destinasi seringkali berhubungan dengan ketidakcocokan antara ekspektasi dan kenyataan yang mereka alami. Salah satu keluhan yang sering muncul adalah terkait kualitas layanan, di mana pelanggan mengharapkan pelayanan yang ramah dan profesional, namun seringkali menemui staf yang kurang responsif atau tidak membantu hal ini. Selain itu, ada beberapa hal juga yang bisa mempengaruhi atau yang bisa mengakibatkan pelanggan itu melakukan komplain, yaitu harga yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Selanjutnya, fasilitas yang tidak memadai, keterlambatan atau kegagalan transportasi, kebersihan serta keamanan, keterbatasan aktivitas atau atraksi, kurangnya informasi atau pengaturan yang tidak jelas, serta kerumunan atau kepadatan suatu wisata. Di sini saya akan membahas tentang ulasan yang ada pada Blitar Park. Blitar Park ini adalah sebuah destinasi wisata yang terletak di Blitar, Jawa Timur, yang menawarkan berbagai fasilitas dan atraksi untuk keluarga dan pengunjung dari berbagai usia. Taman ini dirancang untuk menjadi tempat rekreasi dengan nuansa alam yang asli, serta dilengkapi dengan berbagai wahana dan fasilitas seperti kolam renang, taman bermain, serta area untuk piknik. Blitar Park juga sering digunakan sebagai tempat untuk kegiatan luar ruangan seperti perkemahan atau acara komunitas. Ini ada beberapa keluhan pelanggan yaitu kendalanya, sistem pembayaran non-tunai minim terhitung hanya ada dua tenan yang menerima pembayaran menggunakan QRIS, lainnya tidak bisa harus cash, sedangkan untuk wisatawan luar kota kebanyakan cashless atau bawa cash minim. Jadi tadi kami sempat kesulitan untuk sekedar membeli jajanan karena kehabisan tunai. Bahkan di kafe hanya menyediakan QRIS satu jenis bank saja dengan minimal purchasing. Sebenarnya kan tidak masalah dengan itu, hanya saja kami sudah terlanjur lelah dan malas untuk berlama-lama. Jadi uh, untuk menangani keluhan yang pertama itu yaitu dengan mendengarkan sama bagaimana mendengarkan keluhan tamu. Selain itu kita meminta maaf kepada tamu dan kita memberikan alasan mungkin dengan baik Bapak Ibu untuk kedepannya kita akan berusaha untuk menyediakan layanan non tunai di berbagai tenan atau di berbagai tempat jualan yang telah disediakan di wisata ini. Selanjutnya, keluhan kedua, satpam depan ketika saya parkir jawabnya ketus banget, malah jawab penuh balik jam 3 sore aja yang sepi. Di loket mbak-mbaknya nggak ketus tapi nggak senyum sama sekali, berarti bisa disimpulkan bahwa tidak ramah terhadap pengunjung. Setelah masuk, saya karena rame banget dan masih pertama saya datangi petugas di dekat pintu, masuk mau tanya tentang paket tiket yang saya beli dan kita lokasi, pada cukai kakinya ada ibu-ibu yang datang. Selanjutnya di dalam nengok antrian wahananya, wow banget, hampir setiap wahana antrian mengular sampai lebih dari 7 meter. Nah, gimana sih cara kita memberikan solusi terhadap komplain yang kedua ini, yaitu ketika mungkin ada ketika mungkin ada libur panjang atau di weekend kayak gitu biasanya kan pasti banyak nih wisatawan yang berkunjung. Nah, itu bisa kita berikan solusi yaitu dengan membatasi tiket yang sudah kita jual. Jadi mungkin nanti tiket bisa disediakan secara online, kemudian tiket bisa disediakan secara online dan ada batasan tiketnya. Jadi tidak semua orang yang datang ke tempat wisata tersebut diperbolehkan masuk karena jika terlalu ramai atau kebanyakan orang pasti mereka juga kurang bisa menikmati wahana dan memiliki antrian sangat panjang sehingga menyebabkan banyak pengunjung yang kurang menikmati seluruh wisata yang disediakan atau seluruh wahana yang telah disediakan. Keluhan yang ketiga yaitu servis petugas sangat buruk, tidak ramah sama sekali. Penjaga wahana tidak pernah standby di tempat, tiap mau naik harus cari-cari petugasnya dulu. Saya bawa balita juga ke indoor
Dan paling parah pelayanan petugasnya ibu itu tanpa senyum, tidak ramah anak sama sekali. Perlakuan ke customer judesnya minta ampun, semuanya kayak ngadepin maling, ya ampun ibu. Nah, jadi untuk solusi yang ini yaitu dengan kita memberikan pelatihan lagi kepada seluruh karyawan yang bertugas. Kita memberikan training mungkin dengan gimana sih cara mereka handle tamu, gimana sih kalau sudah in charge itu kita tidak boleh meninggalkan tempat kerja kita. Mungkin bisa ditinggalkan, tapi kan harus ada yang salah satu yang standby di sana biar tidak membingungkan para pengunjung. Terakhir yaitu untuk area kids zone dekatnya rumah hantu, pengunjung tidak diinfokan sebelum beli tiket masuk, kalau pendamping nggak boleh masuk. Udah terlanjur bayar baru diberitahu. Saya baru tahu ini ada tempat bermain anak balita yang nggak boleh diawasi dari dekat sama orang tuanya. Jangan peduli cuma dua dan nggak peduli tentang keselamatan anak. Ini juga harus dilakukan yaitu pelatihan lagi terhadap karyawan, dan mungkin harus ada informasi yang lebih detail kepada para petugas yang in charge untuk memberikan informasi yang benar-benar akurat terhadap pengunjung yang tiba di sana. Jadi biar tidak ada miskom ataupun tidak ada komplain-komplain tentang pelayanan petugas yang sangat buruk atau tidak memberikan info yang lebih detail lagi. Nah, kesimpulan dari penanganan keluhan pelanggan pada sebuah destinasi adalah bahwa proses ini harus dilakukan dengan pendekatan yang empatik dan solutif, yaitu dengan mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap keluhan pelanggan sangat penting untuk menunjukkan bahwa mereka dihargai. Komunikasi yang jelas dan transparan tentang alasan masalah serta upaya perbaikan yang dilakukan juga dapat membangun kepercayaan dan mengurangi kekecewaan pelanggan. Selain itu, menawarkan solusi yang sesuai atau memberikan alternatif yang dapat meringankan ketidaknyamanan pelanggan adalah langkah yang krusial. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi peduli dan siap membantu. Komitmen untuk memperbaiki layanan di masa depan juga harus disampaikan agar pelanggan merasa yakin bahwa masalah yang terjadi ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Terakhir, memberikan apresiasi atau penghargaan atas kesabaran pelanggan dapat memperkuat hubungan emosional dan meningkatkan loyalitas mereka. Secara keseluruhan, penanganan keluhan yang efektif dapat mengubah pengalaman negatif menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas layanan dan mempererat hubungan dengan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.